إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran yang kita rasakan begitu berharga setelah kita melewati hari raya beberapa waktu yang lalu, ketika kita dapati kebanyakan kaum muslimin berkumpul keluarga besarnya, silaturahmi, merayakan hari raya yang memang pantas dirayakan. Setelah lama tidak bertemu dari tempat yang jauh, kemudian masing-masing memiliki keturunan, sehingga seringkali orang tua terharu. Momen yang barangkali jarang terulang. Itulah Id memang. Para ulama mengatakan Id adalah sesuatu yang dilakukan, dirayakan bersama kebanyakan orang. Dan berulang. Dan momen itu memang bukan ibadah khusus untuk silaturahmi. Akan tapi para ulama mengatakan, pada saat kaum muslimin tidak mendapatkan momen kecuali di hari libur, kemudian mereka manfaatkan untuk saling bersilaturahim, itu merupakan hal yang baik. Dan kita dapati, kebahagiaan itu merupakan nikmat dari Allah sekaligus sebuah ibadah pada saat orang meniatkan sebuah usaha untuk mempertahankan persaudaraan. Bertemu sampai mereka bisa melepas kerinduan yang sangat lama. Dan sebenarnya ini tidak dirasakan semua orang. Kalau seandainya hanya karena tidak memiliki modal untuk mudik atau bertemu dengan keluarga, ini barangkali perkara yang ringan. Tapi masalahnya, mungkin mereka tinggal satu kota. Mungkin mereka bisa bertemu, bahkan tidak perlu menunggu hari raya. Dan kita bisa katakan, mungkin juga bukan karena kesibukan. Toh relasi kerja, tetangga, semua kawan yang jauh pun bisa disambung. Pada saat hari raya, satu saudara tidak bertemu dan dilewati begitu saja. Dalam Al-Quran ditegaskan, ada dua kalangan dalam masalah silaturahim. Orang menyambung dan orang memutus. Dan masing-masing ada balasannya. Allah katakan, "Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Orang-orang yang menyambung silaturahim, Allah perintahkan mereka untuk menyambung itu. Takut kepada Allah, takut hari kiamat, kemudian memiliki sifat-sifat orang bertakwa. Allah katakan, "Ulaika lahum uqbaddar." Mereka dapat kesudahan yang baik. Surga. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha alaihi min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan bertemu, dikumpulkan keluarga itu di surga itu. Sementara sebaliknya, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Orang yang memang sengaja merusak perjanjian dan memutuskan silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambung, kemudian mereka suka membuat kerusakan, mereka mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan kesudahan yang jelek, yaitu neraka. Para ulama mengatakan memutus silaturahim
merupakan dosa besar. Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, mengatakan bahwa orang yang sengaja memutus silaturahim, maka dia telah melakukan dosa besar. Diancam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, man wasalar rahim wasalahullah, wa man qata'ahu qata'ahullah. Orang yang berusaha menyambung silaturahim, maka dia akan disambung oleh Allah. Orang yang berusaha memutuskan silaturahim, Allah akan putuskan hubungan dengan dia. Dan ada realitanya. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, kunjungan dengan kunjungan, hadiah dengan hadiah. Tetapi pada saat seorang merendah, orang tidak peduli dengan dia, merendahkan dan tidak menganggap, dan ini ada di tengah masyarakat banyak sekali, hanya karena dia mungkin lebih rendah status ekonomi dan sosialnya, sehingga masih sama-sama keluarga dan kerabat, rumah berdekatan, yang ini disambung, ini tidak. Kenapa? Seringkali ini menjadi latar belakang kaum muslimin terpecah. Dan hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, laisal wasilu bil mukafi. Orang menyambung silaturahmi itu bukan orang membalas. Sudah dikunjungi, saya harus kunjungi dia. Dan ini merupakan kebiasaan masyarakat besar. Kalaupun sudah ketemu di hari raya, mereka dikunjungi, mereka akan balas mengunjungi. Bukan itu yang namanya menyambung. Walakin al-wasil man idza qata'ta rahimahu wasalaha. Orang yang bisa dikatakan menyambung silaturahim, kalau engkau putuskan hubungannya, dia tetap menyambungnya. Ini membutuhkan rendah hati yang lipat. Ketika orang tidak menganggap kita, lalu kita datangi. Di zaman Nabi SAW ada orang seperti itu. Sampai Nabi SAW dikeluhin oleh sebagian sahabat. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, inna li qarabatan asilhum wa yaqta'unani. Ya Rasul, kami punya kerabat. Aku berusaha nyambung dengan mereka, tapi mereka memutuskan. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka berbalik untuk berbuat jelek kepadaku. Ahlumu anhum, aku berharap, bermimpi, bahkan berharap kebaikan kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, cuek mereka kepada saya. Kata Nabi SAW, la in kunta kama qult, faka'annama tusiffuhumul mal. Kalau seandainya kamu memang betul seperti yang kamu sebutkan, berarti kamu seolah-olah ngambil sebuah pasir yang panas, kamu masukkan ke mulut dia. Engkau mempermalukan dia. Ketika engkau berbuat baik kepada dia, dia gak bisa membalas, bahkan menggantinya dengan keburukan. Tapi kamu tetap sabar dengan hal itu. Dia malu dua kali sebenarnya. Dan Nabi SAW menyatakan, wa ma zala ma'aka minallahi dhahir ma dumta ala dhalik. Kamu masih dibela oleh Allah Azza wa Jalla nanti. Kamu akan dibela oleh malaikat selama kamu berusaha seperti itu. Tapi ini tidak mudah. Susah ini. Saya berkali-kali bertemu dengan beberapa orang. Dan mereka keluarga besar. Ketika bertemu, ya saya punya kerabat tinggal di daerah sana, di kampung sana saya juga punya. Tapi sudah beginilah. Maksudnya bagaimana? Tidak pernah ketemu kita. Jangankan bertemu, saya bahkan bermusuhan dengan paman saya. Sebagian orang mungkin menyangka karena status ekonomi saya, atau mungkin saya minder bertemu, atau orang kaya merendahkan dia ketika datang. Dikatakan, ini kenapa sering datang? Bukan hanya seperti itu. Sebagian orang diuji sama Allah. Ketika sama-sama sukses, dulu mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, bahkan miskin. Ketika sama-sama sukses terjadi persaingan. Sampai bukan hanya tidak saling mengunjungi dan bersaing, ketika ada satu kerabat dekat dengan salah satu kakak adik, ternyata kakak adik itu salah satunya mengatakan, jangan dekat-dekat dengan itu, bahaya nanti. Ini menjadi tanda bahwa hubungan kekerabatan tidak gampang. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Walakinnallaha allafa bainahum. Kalau kamu bayarkan semua kekayaan kamu, semua hartamu kamu bayarkan agar orang akur saja, tidak bakal bisa. Akur itu urusan hati dan Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang menjadikan mereka bisa kompak, bisa saling mencintai. Salah seorang tabi'in, murid Ibnu Abbas, namanya Mujahid Ibnu Jabr. Beliau bertemu dengan seorang tabi'in lainnya. Namanya Utbah ibnu Abi Lubabah. Mereka bertemu, maka Mujahid meraih tangan Utbah ibnu Abi Lubabah. Dijabat tangannya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang sahih. Ma laqiyal muslimu akhahu fayakhudha biyadih
illa yatahatta khatayahuma kama yatahatta syajaru atau kama yatahatta alwaraqu minasyajar. Tidaklah seorang muslim bertemu dengan saudaranya kemudian dijabat tangannya kecuali dosa dua orang itu rontok sebagaimana rontoknya daun-daun di pepohonan. Apa kata Utbah ibn Abi Lubabah? Innahu la yasir. Ini gampang. Kalau gitu kita bisa beribadah dengan ringan dan dosa kita bisa jatuh. Kata Mujahid, kalla la taqul mithla hadha. Kamu jangan bilang kayak gitu dan jangan kamu sangka ini gampang. Alam tasma' qawlahu ta'ala law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Kamu anggap ini gampang? Enggak. Allah menyatakan seandainya kamu bayar pun mungkin ada orang susah untuk kompromi dan harmonis. Sama-sama kayanya, dia mau bayar berapa? Sampai ada orang berusaha untuk mengakurkan mereka. Berusaha bagaimana caranya agar seorang kakak bertemu dengan adiknya, antara orang tua dengan anaknya. Ini belum kita berbicara jika seandainya memang ada masalah keluarga dari kecil sampai besar. Susah sekali. Maka Utbah ibn Abi Lubabah rahimahullah mengatakan, kana afqaha minni. Betul, dia lebih paham tentang ayat itu daripada saya. Dan ini kaum muslimin, kita bisa paham silaturrahim ibadah. Dan ini sekaligus nikmat yang sejalan dengan fitrah dan naluri orang. Akan tetapi ketika seorang meremehkan, maka rupanya berubah menjadi sebuah dosa besar. Petaka dan ujian ketika seorang bisa terharu. Saya pernah ceritakan, di kota besar seperti Jakarta ini, saya pernah ketemu sebuah pertemuan keluarga dihadiri 80 orang. Dari kakek, kemudian bawahnya, kemudian bawahnya, kemudian bawahnya. Pertemuan yang memang diinisiasi oleh salah satu dari keluarga mereka yang sudah sepuh. Dia mengatakan, kumpulkan keluarga kita. Kita nggak bisa kumpulkan di rumah, kita kumpulkan di rumah makan. Akhirnya kumpul, ternyata pendaftarnya tambah. Ketika datang ini yang memberikan usulan, ini memang sudah sepuh. Ini orang paling tua di antara mereka, umurnya sudah 80 tahun lebih. Dia mengatakan kepada saya, Ustadz Afwan, saya nggak bisa kasih sambutan. Meskipun dia yang undang, karena saya terharu melihat anak cucu saya. Yang hadir waktu itu ada 2 kakaknya perempuan, lebih tua lagi. Sisanya orang-orang sudah manggil dia, Om, gimana kabarnya, sehat terus. Bahkan anak dan menantunya sudah banyak pensiun. Dia melihat bagaimana kompaknya. Dia berharap bisa kumpul itu 3 bulan sekali, tapi susah. Sudah tidak usah nunggu Ramadan, apalagi Lebaran. Kumpul kapan bisa kita. Kumpul, kita melihat Masya Allah. Di tengah kesibukan, kepadatan, dan kesuksesan. Karena seringkali kesuksesan yang membuat orang lupa dengan keluarganya. Pada saat orang barangkali tidak sukses-sukses banget, dan dia tinggal di sebuah kampung yang tidak ramai, keluarganya dekat, tapi kenapa Allah uji dia? Tidak bisa akrab dengan keluarganya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, beberapa penuntut ilmu berupaya memberikan solusi dan menganalisa kenapa hal itu mesti terjadi, dan kita tidak bisa pungkiri ini sudah terjadi di tengah masyarakat. Tidak terkecuali orang yang sudah kenal agama, sholat 5 waktu, dan mungkin dia bisa sedekah, bisa umroh, bisa memberikan dana pembangunan masjid, tetapi dia diuji dengan tidak bisa akur dengan kerabatnya. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor. Di antaranya ketika pendidikan untuk menggabungkan, mengakrabkan, mengenalkan tidak dilakukan dari orang-orang tua mereka. Nabi SAW menyatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasab kalian agar kalian bisa menyambung silaturahim di antara kalian. Kita kenal orang-orang tua di kampung. Ketika kita jauh, kita sudah pindah, kemudian kita berkunjung ke mereka, maka akan disampaikan kesempatan, ayo kamu ke sini. Ini adik mbah kamu, ini sepupunya mbah kamu. Apa urusannya? Sepupu dari mbah juga, jauh sekali. Kalaupun dia punya cucu juga,
Ini sudah sepupu ketiga atau kedua. Tetapi ketika tidak dikenalkan seperti itu, mungkin sebagian orang tua mengatakan, saya lebih tua, kenapa orang itu tidak datang ke saya? Kembali ketika saya harus datang ke keponakan, kembali ke cucu saya. Baik, kenapa dia tidak perintahkan anak-anaknya untuk menyambung? Dan ketika dia hidup, atau orang-orang tuanya, atau saudaranya masih hidup, kenapa tidak saling menghubungkan? Dan sebagian penduduk daerah ternyata memiliki kebiasaan agak ada rasa gengsi berlebih. Kalau tidak dikunjungi, kenapa saya harus mengunjungi? Kalau seandainya saya lebih banyak harta saya, kenapa saya harus ngalah datang ke tempat dia? Atau mungkin prasangka-prasangka yang lain. Entah itu minder dari kalangan ekonomi yang lebih rendah, atau benci dan suudzon bagi orang yang lebih kaya. Dua, disebutkan di antara sebab kenapa silaturahim saling terganggu adalah masalah warisan. Warisan ini seandainya tidak dibagi, katanya rumah induk, katanya kita ingin mempertahankan leluhur, atau bagaimanapun juga, ternyata ini salah memang, ada mukhalafah syariah di situ. Orang yang hidup lebih berhak merasakan nikmatnya warisan. Tidak perlu ada orang memiliki perasaan, atau mungkin dia lebih ingin mengedepankan histori. Ini dulu diberi oleh buyutmu yang ke-10. Lalu jangan sampai ada jatuh ke tangan orang lain. Kemudian sebagian kerabat tidak memiliki apa-apa, tapi dia tinggal di situ pun akan menjadi omongan. Dia memiliki hak di situ. Warisan dalam syariat sudah diatur sedemikian rupa. Sebagian orang berusaha untuk cawe-cawe atau merusak. Dan ini seringkali menjadi sebab pertikaian. Sampai ada orang sukses pun. Saya pernah dengar sendiri di hari-hari ini. Kalau orang sudah berbicara tentang warisan, nggak tahu dah saya. Mungkin dia tidak merasa butuh. Tetapi begitu membicarakan masalah warisan, langsung sensitif. Kenapa itu? Seandainya mereka langsung kumpul bagi sesuai syariat. Yang lain misalkan, alhamdulillah sudah punya, nggak perlu lagi, sudah ambil bagian untuk adik, ini untuk saudara. Aman, selesai sudah. Tapi ketika masih nyantol ini satu benda yang tidak diwariskan, ternyata itu menjadi urusan yang lama. Apalagi seandainya diawali dengan ketidakadilan. Ada wasiat untuk ahli waris. Atau ada hibah yang tidak adil dari orang tua. Ini anak, nanti saya kasih rumah yang di sana. Ini kita kasih rumah yang di sana. Ternyata rumahnya tidak sama. Ada yang lebih panjang, lebih lebar, dekat dengan jalan dan seterusnya. Karena sebagian orang tua ingin lari dari keramaian anak-anak, akhirnya dia memberikan hibah. Sudah, nggak usah ribut dengan warisan, saya masih hidup, rumah itu nanti, kalau saya mati untuk kamu. Itu untuk kamu nanti. Ini namanya wasiat juga nggak boleh seperti itu. Sehingga kuncinya satu, belajar agama agar tidak terjadi petaka yang lebih besar. 3, dan ini sebagai penutup, meskipun ini bukan sebagai pembatas. Ishtirak, kata para ulama. Bersama dalam satu kepentingan. Tinggal satu rumah, atau memiliki usaha bersama, atau memanfaatkan tanah yang sama, ini namanya khulthah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum mahum. Kebanyakan orang kalau sudah bersekutu mereka atau bersamaan untuk menggunakan fasilitas bersama, seringkali mereka akan saling menzalimi. Saudara, ya, kandung, satu rumah, satu dekat kamar ini, satu dapat kamar ini, tapi kemudian ada apa saja. Kalau sudah bersama, seringkali itu menjadi sebab gampangnya orang crash. Karena Allah mengatakan seperti itu. Kebanyakan orang yang berserikat, mereka akan saling minta untung sendiri, terutama kalau sudah berkeluarga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Kecuali orang beriman dan amalnya bagus sekali, tapi kan sedikit sekali mereka. Oleh karenanya ketika orang bisa hidup sendiri, betul orang dulu mengatakan kalau menikah jangan kumpul dengan orang tua. Bahkan di sebagian tatanan masyarakat, kalau sudah menikah masih tinggal sama orang tua, aib. Katanya begitu. Masalahnya bukan aib atau tidak, tapi memang ketika orang bertinggal bersama, seringkali ada intervensi, campur tangan, atau hal-hal yang mestinya seorang bisa menyendiri tapi tidak.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يطيعونك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود والغاصبين يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم حقق لهم النصر يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.